Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Destian. Di sini aku mau review buku atau novel. Kali ini aku mau review buku atau novel yang judulnya itu Renjana. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Jadi novel ini tuh tentang historical fiction atau novel yang bercerita tentang sejarah tapi dikemas dengan fiksi. Nah, aku bacakan dulu sinopsisnya ya. Jadi, dikisahkan dahulu kala, jauh sebelum Nusantara menjadi Indonesia, berdirilah sebuah kerajaan bernama Majapahit. Kerajaan besar yang menguasai hampir seluruh Nusantara, bahkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Sebuah kerajaan yang begitu masyhur di masa pemerintahan sang raja yang cakap, yaitu Hayam Wuruk. Namun yakinkah Oke. Namun yakinkah kamu jika sejarah yang kamu pelajari selama ini benar adanya? Bagaimana jika terdapat seorang raja yang pernah dihapus dari kerajaan Majapahit? Seorang raja yang membawa kemakmuran dan sungguh cakap dalam berpolitik serta menaklukkan lawannya. Seorang raja yang dianugerahi umur panjang oleh Sang Yang Widi, bahkan lebih panjang dari umur Indonesia sendiri. Sebuah anugerah yang lama-lama menjadi sebuah kutukan. Dan untuk lepas dari kutukan tersebut, sang raja harus menebus kesalahannya pada mendiang sang istri yang akhirnya bereinkarnasi menjadi seorang gadis cantik dengan kepribadian berbeda dan tak ingat dengan masa lalunya. Oke teman-teman, jadi novel Renjana ini yang ditulis oleh El Alicia, ini tuh ceritanya tentang kerajaan Majapahit. Nah, yang kita tahu tuh kerajaan Majapahit kan masa-masa paling jayanya atau masa-masa kemakmurannya tuh kan di era kepemimpinan Raja Hayam Wuruk kan. Nah, di novel ini ternyata tuh ada raja bahkan yang dia tuh rela menghapuskan namanya dari sejarah. Nah, di sini tuh rajanya yaitu Raja Maheswara Jayawardana. Oke. Nah, tapi dia itu lebih dikenal dengan nama kecilnya yaitu Lingga. Nah, suatu hari Raja Lingga tuh di sini lagi berkelana gitu, lagi mengembara ke hutan, nyari berburu hewan dan lain sebagainya bersama patihnya yaitu Patih Gajah Mada. Nah, suatu ketika dia ini Raja Lingga atau Raja Maheswara Jayawardana itu ketemu sama seorang gadis namanya Bestari. Nah, dia jatuh cinta sama gadis itu. Tapi sayangnya Bestari ini, si gadis itu, gadis pujaannya yang diam-diam dia sukai dan sering dia lihat dari jauh tuh ternyata dinikahi secara paksa oleh salah satu orang kaya di desa itu pada zaman itu ya. Nah, kemudian di pernikahan Bestari itu dia itu malah disiksa oleh suaminya, kemudian melarikan diri dan meminta bantuan kepada Maheswara, kepada Lingga. Nah, singkat cerita, lama-lama kan Bestari ini merasa dia tuh berhutang budi kan sama Lingga, jadi dia itu mengabdi ya seperti menjadi budak gitulah. Tapi Lingga tuh nggak mau kalau misal Bestari tuh cuma menganggap dirinya itu sang prabu atau rajanya. Dia tuh mau dianggap sebagai benar-benar lelakinya gitu, terus suaminya. Akhirnya Bestari ini dipersunting oleh Lingga. Nah, kemudian kan setelah dipersunting, setelah menjadi istrinya, Bestari jadi permaisuri kan, dibawa ke kerajaan. Nah, di kerajaan tuh banyak tuh selir-selir yang lain atau juga permaisuri yang lain. Tuh cemburu sama Bestari karena siapa sih Raja Lingga ini lebih sayang sama Bestari daripada selir-selir atau permaisuri yang lain gitu. Oleh karena itu kayak selir-selir yang lain tuh
bikin rencana buruk gitu, gimana caranya biar bisa menyingkirkan dia. Terus singkat cerita banyaklah tuh fitnah lah, entah itu berusaha untuk dibunuh dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir tuh difitnah selingkuh. Nah, oh ya, satu lagi, jadi Hayam Wuruk itu ternyata plot twistnya itu anaknya Bestari sama Lingga di sini, di novel ini ya. Nah, kemudian difitnah selingkuh. Terus akhirnya si Lingga ini, Raja Lingga, kan sebenarnya dia tuh nggak percaya kan sama desas-desus itu, tapi mau gimana pun juga itu kan di kerajaan dan udah jadi rumor di masyarakat gitu, udah tercoreng nama baiknya. Terus mau nggak mau akhirnya si siapa Bestari ini dihukum lah gitu, dihukum mati gitu. Tapi si Raja Lingga itu kayak nggak terima, nggak rela gitu. Bahkan waktu dia proses hukuman mati tuh, itu Raja Lingga aja nggak mau lihat, nggak mau berada di tempat eksekusi. Dia tuh berada di kamarnya Bestari. Bahkan setelah Bestari itu udah dihukum, Raja Lingga tuh malah bersemedi dan dia tuh minta ke Sang Hyang Widi buat minta bantuan gimana caranya dia tuh bisa hidup sampai dan bisa ketemu istrinya lagi gitu, reinkarnasinya. Terus akhirnya karena itu Raja Lingga itu mendapat apa ya ceritanya itu, bukan kutukan sih sebenarnya, tapi kayak mukjizat gitu loh. Tapi lama kelamaan tuh dia ngerasanya itu menjadi kutukan. Nah, apa tuh kutukannya? Nah, itu tuh kutukannya adalah dia immortal. Kalian tahu nggak immortal tuh apa? Immortal tuh dia tuh jadinya nggak bisa mati gitu, hidup selamanya gitu, sampai beratus-ratus tahun kemudian hingga sampai masa kini. Nah, kemudian di masa kini dia tuh ketemu sama istrinya, reinkarnasi istrinya sih. Nah itu tuh namanya apa, Gentala. Oke, namanya Gentala Sosrokartono. Nah, kan gak mungkin kan Raja Lingga tuh dari masa Majapahit tuh sampai masa modern sekarang tetap pakai namanya Lingga atau Maheswara Jayawardana. Jadi di masa sekarang tuh namanya adalah Pramodya Kertanegara Rajendra. Nah, sekarang tuh dia tuh jadi dosen. Nah, dosen kan Lingga tuh jadi dosen. Nah, ternyata usut punya usut, Gentala itu atau reinkarnasi istrinya itu jadi mahasiswanya dan mereka akhirnya bertemu. Tapi posisinya Gentala itu nggak inget sama sekali tentang masa lalunya. Tapi lambat laun dengan bantuan Sang Hyang Widi dan juga yang lain, terus ada di sekitarnya juga, bahkan orang tua Gentala itu udah tahu kalau Gentala itu sebenarnya reinkarnasi dari istrinya Lingga atau istrinya Pram gitu. Terus kemudian lambat laun mereka akhirnya dipertemukan kembali. Singkat cerita nih, kan ini cuma review ya, jadi nggak mungkin aku jelasin semuanya. Nah, singkat cerita mereka itu akhirnya ketemu, menikah, walaupun sebenarnya menikahnya tuh kayak secara paksa gitu kan, kayak Gentala ini kan dosen gue, kayak ini kan dosenku gitu, kok bisa-bisanya aku disuruh nikah sama dosenku sendiri gitu. Terus akhirnya mereka menikah, terus lambat laun ingatan Gentala itu kembali dan happy ending. Oh ya, teman-teman, di novel ini tuh ada ilustrasinya loh, dan ilustrasinya tuh cakep banget nih. Tuh, liatin nggak? Cantik banget kan Gentalanya. Nah, ini tuh Lingga atau Pram. Lingga di masa modern, ya nih Pramudya. Ini ketika mereka bertemu. Terus ada juga, wait, mana ya? Ini, oh di belakang, sorry, ini di belakang. Nah, ini tuh waktu Raja Lingga ketemu Bestari di hutan tuh, lucu kan? Terus itu kan yang berwarna, ini di beberapa halamannya ada juga yang jadi satu ini tuh. Terus di tengah-tengah juga ada, ini Gentala, ini Pram di masa modern. Nah, aku sampai rewatch berkali-kali novel ini gara-gara suka banget.
novelnya tuh kayak romantis tapi nggak yang lebay gitu, dan konfliknya tuh enak gitu dibaca tapi nggak norak juga gitu, terus happy ending tapi nggak ngebosenin. Jadi buat teman-teman, yuk baca novelnya, lucu banget, apalagi buat kalian yang suka sejarah. Jadi di sini walaupun ini fiksi tapi sejarahnya itu masih banyak yang nggak jauh dari sejarah aslinya gitu. Jadi ini tuh menurutku penulisnya tuh hebat banget, dia risetnya keren. Oke, mungkin itu dulu review novel buku dari aku. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa like and subscribe. Kemudian kalau mau aku review buku lagi bisa komen di kolom komentar. See you, bye.